Doa Anies agar masyarakat bisa beli rumah. Apa kabar rumah DP 0? Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dalam acara apel siaga perubahan di GBK pada minggu lalu, Anies tidak begitu banyak menyampaikan pidato heboh. Kebanyakan membaca sejumlah doa. Jadi di medsos ada yang menyentil soal salah satu doa, yaitu mendoakan agar masyarakat bisa memiliki rumah. Bagi yang sudah capek mengikuti sepak terjang Anies, pasti bakal tersenyum dan geleng-geleng kepala. Bicara soal rumah, kalian pasti sudah tahu maksudnya. Anies termasuk salah satu yang paling ngibul soal janji mengenai rumah. Saat kampanye dulu, dia mengkritik kebijakan rusun ala Ahok. Bagi dia, warga bisa dapat rumah, bahkan dia pernah janji warga bisa dapat rumah sendiri. Harga terjangkau, skema mudah. Tapi kenyataannya, dari target awal 200 ribuan unit, akhirnya dipangkas sampai 95%. Target direvisi, janji tidak dibayar sepenuhnya. Sekarang malah mendoakan warga bisa memiliki rumah. Kalau cuma mendoakan tanpa melakukan sesuatu, ya sama saja tidak akan berhasil. Gampang sih jualan doa tanpa perlu berusaha. Semoga begini, semoga begitu, semoga terwujud dan bla bla bla. Gampang banget. Lalu caranya? Anies biasanya kabur kalau ditanyai soal ini. Ditanyai langkah konkret, telinga langsung pura-pura tuli dan mengalihkan subjek pembicaraan. Jangan-jangan dia mau bilang dia sudah maksimal segitu. Cuma bisa mendoakan saja, semua diserahkan pada yang di atas. Dulu gayanya selangit seolah apa yang dia paparkan itu mudah dan gampang terwujud. Tapi di lapangan ternyata benar impossible terwujud. Akhirnya muncullah improvisasi pamungkas, yaitu kabur, sembunyi atau turunkan target dengan alasan yang sudah direncanakan dengan matang. Benar-benar capres yang sangat luar biasa dan layak memimpin PKS kayaknya. Gak cocok memimpin Indonesia. Jejak digital sudah berserakan di dunia maya. Mau dibersihkan pun sudah tidak memungkinkan. Mau sembunyi pun tidak tahu lagi mau sembunyinya di mana. Seluruh Indonesia sudah tahu Anies, sudah tahu sepak terjangnya dan bagaimana kinerja masa lalunya. Mau dipoles bagaimanapun, orang-orang sudah tahu apa saja kebobrokan Anies. Rekam jejak Anies saat ini seolah sudah ditelanjangi habis-habisan. Mau ditutupi dengan apapun percuma saja. Doa begini harusnya diajaklah Nino Warisman biar lebih keren dan dramatis. Tahu kan orang ini? Dulu masuk timnya Prabowo di Pilpres 2019. Puisinya sangat legend. Saya tidak perlu jelaskan lagi karena kalian pasti sudah tahu. Bagaimana menurut Anda? Sadis, PA212 tidak diundang di acara apel siaga Nasdem. Bukti Anies mau jauhi mereka. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini, Minggu 16 Juli 2023, Nasdem menggelar apel siaga di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Tentu pesertanya adalah kader Nasdem, gak akan mungkin kader partai idaman. Orang yang datang ke acara apel siaga itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Artinya ada mobilisasi massa di sana, termasuk biaya transport dan makan Nasdem yang tanggung. Karena gak akan mungkin masyarakat mau capek-capek datang ke Jakarta, keluar modal ratusan ribu hingga jutaan rupiah, plus meninggalkan pekerjaan hanya untuk mendengarkan pidato Surya Paloh dan Anies. Apalagi ada berita Anies dan Surya Paloh belum pidato, sudah banyak peserta yang pulang. Akhirnya, jawab-jawab kedua orang itu gak menarik untuk disimak. Nah, di acara apel siaga ini tidak hanya kader Nasdem yang hadir, tapi ada juga beberapa orang luar yang turut jadi peserta. Di antaranya adalah AHY. Ketum Demokrat itu datang ke Stadion GBK bersama Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha, Waketum Demokrat Benika Harman, Ketua DPP Demokrat Herman Hairon, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio. Ternyata meskipun baru-baru ini AHY terlibat saling sindir dengan Waketum Nasdem Ahmad Ali terkait Cawapres Anies, beliau diundang juga oleh Surya Paloh. Kemudian, orang bukan kader Nasdem yang menghadiri acara Nasdem tersebut adalah Presiden PKS Ahmad Saiku. Ia datang bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Sohibul Iman, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, Bendahara Umum PKS Mahfuz Abdurrahman, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al-Muzamil Yusuf, serta staf sus Presiden PKS Pipin Sopian dan M. Iqbal. Di samping itu ada juga 3 kader Golkar yang tampil di acara Nasdem tersebut, yakni Kristina Aryani, Supriyansa, dan Rizal Malarangeng.
ketiganya merupakan Ketua DPP Partai Golkar. Ketum Golkar Erlangga Hartarto pun merestui ketiga anak buahnya itu hadir di acara apel siaga Nasdem dengan alasan Surya Paloh pernah jadi kader Golkar dan ia juga datang di acara ulang tahun Golkar dulu. Lucunya kehadiran kader Golkar tersebut malah disalahartikan oleh Presiden PKS Ahmad Saihu dengan mengatakan dengan hadir di acara Nasdem, Golkar bisa saja jadi bagian dari koalisi perubahan ke depannya. Mudah-mudahan ini Golkar hadir di acara Nasdem juga akan bisa menjadi bagian koalisi perubahan ke depannya, bisa menjadi koalisi bersama. Demikian ujar mantan Cawagup Jabar itu. Tidak pelak Erlangga pun langsung membantah bahwa Golkar akan merapat ke koalisi perubahan dengan mengatakan kehadiran anggotanya di apel siaga Nasdem hanya untuk silaturahmi saja. Memang kalau diperhatikan, Golkar saat ini sangat dibutuhkan oleh PKS dan Nasdem. Lantaran Partai Demokrat mengancam akan meninggalkan koalisi perubahan jika AHY tidak ditunjuk jadi cawapres Anies. Nah, kalau Golkar masuk, koalisi perubahan tetap bisa mengusung Anies sebagai cawapres, sebagai capres tanpa adanya Partai Demokrat. Namun dari sekian banyak tamu undangan yang hadir di acara apel siaga Nasdem itu, ada satu hal yang menarik perhatian, yakni tidak ada satupun tokoh dari PA212 yang datang di sana. Seperti Novel Bamukmin nggak kelihatan batang hidungnya. Padahal si Novel ini jelas pendukung Anies garis keras. Ia bahkan pernah mengatakan siap jadi cawapres Anies jika ditunjuk dan mengklaim akan didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia jika dia jadi wakil Anies. Ngeri, jauh banget bedanya 130 juta dengan perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2019 silam yang hanya 10,87 juta. Artinya orang ini serius mau jadi cawapres meskipun kapasitasnya kurang meyakinkan dan lebih potensial dibandingkan AHY lantaran punya basis massa yang gede. Karena sudah bisa dipastikan jumlah pemilih Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang gak akan sampai seperempatnya dari 130 juta itu. Tapi sungguh sayang Wan Novel tidak diberi panggung oleh Ahmad Sahroni di KK. Tidak hanya itu sih, tokoh PA212 yang lain seperti Habib Rizik, Egy Sujana, Abdul Qahar Al-Qudsi, Selamat Ma'arif, Yusuf Martak, Bernard Abdul Jabbar, Haikal Hasan, Al-Khattab hingga Muhsin Al-Atas juga tidak ada yang nampak di acara apel siaga Nasdem tersebut. Padahal pada Pilgub DKI 2017 silam, orang-orang inilah yang turut mengkampanyekan Anies sehingga dia berhasil terpilih jadi gubernur DKI. Sungguh sadis tindakan Nasdem kepada PA212 yang tidak mengundangnya itu, seolah lupa dengan jasa PA212 yang telah turut membesarkan nama Anies. Lantas kenapa Nasdem tidak mengajak alumni pendemo tersebut hadir di acaranya? Bukankah mereka juga bisa menambah suara Anies pada Pilpres 2023 mendatang? Begini ceritanya, setelah dihitung-hitung, ternyata jumlah anggota PA212 itu sekarang gak sampai 1.000 orang lagi. Hal ini bisa terlihat dari jumlah mereka yang ikut demo yang pesertanya semakin sedikit. Sedangkan NU jumlah anggotanya lebih dari 95 juta jiwa. Jadi NU ini lebih potensial untuk didekati daripada kelompok kadrun tersebut. Itulah kenapa Nasdem mendorong beberapa tokoh NU jadi cawapres Anies, seperti Hovifah dan Yeni Wahid. Hanya saja masalahnya karena Anies pernah memanfaatkan kelompok intoleransi itu untuk pemenangan Pilgub, Hovifah dan Yeni gak mau jadi wakilnya. Hingga pilihan Nasdem sekarang semakin rumit karena stok cawapres Anies tinggal satu yang tersedia, yakni cawapres yang tidak potensial sama sekali, AHY. Bagaimana menurut Anda?